Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nuwasilu qira'atana min kitab Taisir Mustalahil Hadits li fadilatid Dr. Mahmud At-Tahan rahimahullahu taala. Wal an nadkhul mabhasan jadidan min anwa'i al-ahadits ad-dha'ifah wa hiya al-munqati'. Nah, fi shafah arba'ah wa tis'in. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 94, Al-Hadis Al-Munqati'. Nah, jadi kita sekarang sedang berada di pembahasan rangkaian hadis-hadis yang dihukumi dhaif. Nah, di antara rangkaian hadis tersebut ada namanya hadis Al-Munqati'. Nah, apa itu hadis munqati? Definisinya apa? Ciri-cirinya apa? Dan kapan sebuah hadis dikatakan munqati? Itu insyaallah ta'ala akan kita lihat sekarang. Ta'rifuhu, kita mulai dari definisinya secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, al-munqati adalah ismu fa'ilin minal inqita'. Dia kalau kita lihat dari tinjauan sorofnya, dia bentuk wazannya, wazan isim fa'il dari masdar al-inqita'. Fi'ilnya sendiri adalah inqata'a yanqati'u munqati'un. Ala wazan infa'ala yanfa'ilu munfa'ilun. Lawannya adalah al-ittisal. Jadi kalau antum mau tahu apa itu al-inqita', pahami apa itu al-ittisal, karena al-ittisal adalah lawannya. Al-ittisal sendiri masdar dari ittasala yattasilu ittisalan. Nah, jadi inqata'a yanqati'u artinya terputus, sedangkan ittasala yattasilu artinya tersambung. Kemudian secara istilah, ma lam yattasil isnaduhu ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Definisi secara istilahnya adalah ma lam yattasil, artinya sebuah khabar. Ma di sini maksudnya khabar. Lam yattasil isnaduhu, yang isnadnya atau sanadnya, rangkaian perawinya itu tidak nyambung. Ala ayyi wajhin kana inqita'uhu. Ketidaknyambungannya itu atau terputusnya itu ya dengan bermacam bentuk. Ya, jadi ala ayyi wajhin kana inqita'uhu maknanya bagaimanapun bentuk keterputusannya. Selama dia terputus sudah munqati. Nah, dari sini bisa antum simpulkan berarti munqati ini luas cakupannya karena dia umum. Ya. Kan nanti munqati yang begini namanya ini, munqati yang begini namanya ini gitu. Nah, seluruhnya dinamakan munqati. Baik, jadi dia definisi yang umum sekali. Baik, kita baca syarah pengertian tadi, yakni anna kullasnadin inqata'a min ayyi makanin kana. Nah, sekarang lihat dari makannya. Bahwasanya seluruh isnad manapun itu, kalau dia terputus dari tempat manapun, nah tempat itu maksudnya ya sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan sebagainya, sawa'un kana linqita'u min awwalil isnad, makan itu maksudnya awalil isnad, au min akhirihi, au min wasatihi. Fayadkhulu fihi ala hada al-mursal wal mu'allaq wal mu'dal. Nah, maka istilah mursal, mu'allaq, mu'dal ini juga masuk munqati karena mursal, mu'allaq, mu'dal ini juga kan hadis-hadis yang keputus secara sanadnya. Mu'dal misalkan keputus dua orang perawi. Ya, berarti mu'dal itu dari sisi jumlahnya. Nah, kalau munqati ini dari sisi tersambung apa tidaknya gitu. Nah, maka tadi kita sampaikan munqati ini adalah sebuah istilah yang umum sekali, banyak yang masuk ke dalamnya. Baik, jadi nanti antum akan temukan sebuah hadis dia mu'dal dan munqati sekaligus. Maka kita katakan hadis yang mu'dal pasti munqati, tapi tidak semua yang munqati pasti mu'dal. Karena mu'dal itu lebih umum, afwan munqati itu lebih umum. Lakinna ulama al-mustalah al-mutaakhirin khassul munqati'a bima lam tantabiq alaihi suratul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Akan tapi istilah ini sebenarnya ya datangnya dari kalangan ulama mutaakhirin. Ya, mereka menspesifikkan penyebutan munqati untuk khabar-khabar yang lam tantabiq alaihi suratul mursal, yang belum terwujud padanya bentuk mursal atau mu'allaq atau mu'dal. Wa kadzalika kana isti'malul mutaqaddimin fil ghalib. Ini juga ya kalau di al-mutaqaddimin ini digunakan secara ghalib. Ya, tidak digunakan secara umum istilah munqati ini. Walidzalika qala an-Nawawi
wa aktsaru ma yusta'malu fi riwayati man duna tabi'i anis sahabi kamalikin an Ibni Umar. Wa aktsar ma yusta'mal. Nah, istilah munqati ini banyak digunakan fi riwayati man duna tabi'i, yaitu orang-orang yang berada di bawah tabi'in dari sahabat. Contohnya dari Malik, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar kan sahabat, dan Malik tabi'in, ya ke bawahnya. Ya, afan, Malik an Ibnu Umar. Berarti ada yang mengkoti di situ kan, antara Ibnu Umar sama Imam Malik. Imam Malik nggak ketemu sama Ibnu Umar. Ya, maka dulunya di kalangan mutaqaddimin, istilah mengkoti itu biasanya hanya digunakan untuk jalur ini saja. Malik dari Ibnu Umar. Jadi kalau ada dikatakan hadis an fulan an fulan an fulan an Malik an Ibnu Umar, oh ini hadis mungkoti. Ya, dulunya begitu. Baik. Kemudian al-munqati' indal mutaakhirin min ahlil hadis. Adapun di kalangan mutaakhirin yang dimaksud dengan munqati' itu apa? Ma lam yattasil isnaduhu mimma la yashmaluhu ismul mursal awil mu'allaq awil mu'dal. Yaitu sebuah hadis yang secara sanad dia tidak tersambung. Ya, mimma la yashmuluhu, dan dia tidak termasuk dalam penyebutan istilah hadis mursal. Ya, hadis mursal ya sudah pernah kita ambil belum? Ya, sudah ya. Nah, hadis mursal itu definisinya sudah pernah kita ambil, itu adalah hadis yang tidak disebutkan perawinya dari kalangan sahabat. Mungkoti enggak? Mungkoti. Ya. Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq juga sudah kita ambil. Ya. Ya, hadis mu'allaq juga hadis yang ya dihapus dari awal sanadnya ya seorang perawi atau lebih secara berturut-turut. Nah, kemudian hadis mu'dal itu yang dihapus dua orang. Nah, berarti mursal, mu'allaq, mu'dal ini sama-sama ada yang dihapus. Kalau dihapus berarti ya sanadnya tidak nyambung gitu. Faka'annal munqati'a ismun amun. Maka menurut ulama-ulama mutaakhirin, istilah munqati ini adalah istilah yang yang umum, mencakup likulli inqita'in, seluruh jenis terputusnya sanad. Ya, fis sanad ma'ada suwaran thalathan min suwaril inqita'. Kecuali, nah ini bedanya dengan definisi mutaqaddimin ya. Kalau ulama mutaakhirin bilangnya ya munqati itu untuk seluruh hadis yang terputus sanadnya, tapi kecuali tiga hal ini. Ya, kecuali jenis terputus yang tiga ini. Ada yang terputus awalil isnad, au hazfu akhirihi, atau dihapus akhirnya. Ya, hasbu awalil isnad tadi kan hadis apa namanya? Mursal. Ya. Ini istilah untuk hadis mursal. Hasfu awalil isnad ini mursal. Ini hadis mursal. Ya. Kemudian hasfu akhirihi itu hadis mu'allaq. Kemudian hasfu isnain mutawaliyain min ayyi makanin kana itu hadis mu'dal. Baik. Min ayyi makanin kana wa hadha huwa alladhi masya alaihi al-Hafiz Ibnu Hajar fi Nukhbah wa syarhiha. Nah, inilah yang dipegang oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab Nukhbatul Fikar ya, dan syarahnya Qasbus Sukar. Nah, baik. Summa innahu qad yakunu ya, ya bukan ya syarahnya Nukhbatul Fikar, bukan Qasbus Sukar di sini dipakai. Ya, syarah Nukhbatul Fikar. Nah, jadi kecuali tiga bentuk terputusnya sanad, yaitu dihapus sanad yang pertama, dihapus sanad yang terakhir, atau dihapus dua perawi secara berurutan, ya dimanapun letaknya. Wa hadha huwa alladhi masya alaihi al-hafidz. Tsumma innahu qad yakunu al-inqita' fi makanin wahid min al-isnad. Nah, kemudian al-inqita' itu juga bisa terjadi pada satu tempat pada sanad, wa qad yakunu fi aktsar min makanin wahid, bisa jadi pada lebih dari satu, kan yakunal inqita' fi makanain aw tsalatsa mathalan, bisa jadi di dua tempat atau tiga tempat. Baik, contohnya marwahu Abdur Razzaq an Tsauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yusai' an Hudzaifah marfu'an. In wallaitumuha Abu Bakran faqawiyyun aminun. Tentang mualahnya Abu Bakar naik ya ketika beliau hendak diangkat menjadi Amirul Mukminin. Faqad saqata min hadzal isnadi rajulun min wasatihi wa huwa Syuraik wa huwa Syarik. Ya, bukan Syuraik, Syarik. Ya, saqata min baini Tsauri wa Abi Ishaq.
Ya, jadi ada seorang yang jatuh di sini yang tidak disebutkan, ya, ya tengah-tengah di sini dia, jadi syarik. Jadi sebenarnya Abdul Razak, Anis Tsauri, ya, an Syarid, an Abi Ishaq, gitu. Id anna Tsauri lam yasma'il haditha min Abi Ishaq mubasyaratan. Dari mana kita tahu kalau ada yang terhapus ini? Karena secara tahun wafat Tsauri dengan Abu Ishaq itu nggak ketemu. Ya, jadi Sauri nggak pernah mendengar dari Abu Ishaq secara langsung. Pasti ada perantaranya. Nah, perantaranya itulah syarik, tapi syarik tidak disebutkan. Wa inna ma sami'ahu min syarik wa syarik sami'ahu min Abi Ishaq. Abi Ishaq sami'ahu min Zaid bin Jutsai dari Hudzaifah. Fahadzal inqita' la yantabiqu alaihi ismul mursal walal mu'allaq walal mu'dal. Nah, hilangnya si syarik ini kan tidak masuk ke definisi hadis mursal. Karena hadis mursal kan di awal sanad. Seharusnya yang dihapus Hudzaifah di situ. Ya, itu mursal. Walal muallaq, ya, tidak juga hadis yang muallaq. Ya, definisi hadis muallaq itu kan yang berturut-turut. Ini cuma satu yang dihapus. Ya. Mu'dol juga tidak. Mu'dol kan dua orang perawi. Ya. Nah, berarti hadis ini bukan mursal, bukan mu'alak, bukan mu'dol, tapi dia mengkoti. Berarti dia lebih umum gitu. Nah, berarti dari sini ya, ya tadi di awal Anda sampaikan bahwasanya hadis-hadis yang mursal itu pasti mungkote. Nah, kita revisi. Ternyata bukan itu maksudnya di sini. Ya, memang kalau dalam tinjauan lughahnya memang mursal itu bagian dari mungkote ya. Tapi secara istilah ahli hadis, tidak semua yang mursal itu mungkote. Wahada indal mutaakhirin. Ya, ini indah al mutaakhirin. Jadi memang tadi kita katakan bahwasanya mungqati itu adalah istilah yang umum mencakup segala jenis terputusnya sanad. Tapi kalau terputusnya sanad merupakan bentuk dari mursal, mu'allaq dan mu'dhal, maka tidak dinamakan mungqati. Jadi dia punya istilah sendiri gitu. Jadi mungqati itu untuk yang lain. Ini indal mutaakhirin. Baik. Ya, kemudian hukumnya apa? Ya, karena ini bagian dari hadis dhaif ya, tabaan dia termasuk ya hadis-hadis yang ya kita hukumi dhaif. Al-munqati' dhaifun. Ya, ini patokannya. Al-munqati' dhaifun bi ijma'il ulama. Ya, ijma' para ahli hadis di sini. Enggak ada ulama yang mengatakan munqati' itu sahih. Baik. Bi ijma'il ulama li faqdihi syartan min syurutil qabul. Kenapa dia dikatakan ya dhaif? Ya bahkan ijma' di situ li faqdihi karena hilangnya satu syarat dari syurutil qabul yaitu ittisalu as-sanad. Karena definisi dari hadis sahih adalah marwahu adlun tamud dhabli muttasilus sanad. Harus sanadnya nyambung. Nah, syarat yang ini tidak ada pada hadis munqati. Taib. Itu sebab yang pertama kenapa dia dikatakan hadis dhaif. Walil jahli bihalir rawi al mahzuf. Ditambah lagi ya, terputusnya sanad ini kita nggak tahu siapa dia. Ya, kalau terputus sengaja diputus tapi kita tahu siapa dia, itu beda hukum. Ini dia terputus benar-benar anonim. Kita nggak tahu siapa dia, apakah dia sikoh apa tidak. Ya, nah, taib. Nah, itu dia al hadis al munqati'. Nah, hadis-hadis yang terputus secara sanad. Definisi yang kita ambil di sini adalah definisinya mutakhirin ya. Definisi mutakhirin yang kita pakai di sini ya. Karena memang dalam kitab-kitab nanti ya yang dipakai kalau kita baca mungqati itu maksudnya mungqati definisinya mutakhirin. Taib. Ya, jadi kesimpulannya ikhwah, hadis munqati itu adalah hadis yang sanadnya terputus, artinya seorang perawi tidak pernah bertemu langsung dengan ya perawi lainnya ya yang sebelumnya maksudnya ya entah terputusnya itu di awal, di tengah atau di apa namanya? Kalau terputusnya di awal, di tengah atau di akhir maka itu termasuk hadis-hadis yang mursal, mu'allaq dan mu'dhal. Taib. Ya, sekali lagi yang perlu kita ingatkan di sini adalah indal mutaakhirin. Jadi kalau antum baca kitab-kitab hadis, Anda pernah baca kitab berbahasa Indonesia, kebuatan orang Indonesia, ya mursal, mu'dhal itu dimasukkan ke kelompok mungqati. Nah, itu indal mutaqaddimin. Ya, kalau indal mutaakhirin tidak gitu.
Baik. Nah, jadi ya, perlu dipastikan di sini ya definisi dari hadis munqati ini apa. Jangan nanti antum bingung, oh ini kalau mursal ini munqati apa bukan? Nah, kalau ada yang mengatakan mursal itu munqati, oh berarti dia mengambil pendapat mutaqaddimin. Kalau dia mengatakan ya mursal itu bukan bagian dari munqati, dia adalah istilah yang berdiri sendiri, oh berarti dia ambil pendapatnya mutaakhirin. Wala masyahata fil istilah, ya tidak boleh berdebat dalam masalah istilah. Makanya sebenarnya ada pengertian yang lebih tepat di sini, bukan pengertian yang ini, yaitu malam yattasil isnaduhu dunas sahabi. Ada pengertian yang nah, ya. Jadi kalau definisinya adalah ya di kitab-kitab yang lain karena disebutkan begini. Hadis munqati itu adalah yang tidak bersambung sanatnya, artinya terputus, dunas sahabi, tapi selain pada sahabat. Nah, karena istilah sahabat itu masuk hadis mursal di situ. Gitu. Seharusnya pakai definisi itu gitu. Cuman mualaknya mana? Kalau pakai istilah tadi kan modalnya mana? Akhirnya kembali lagi udah pakai ini aja lah begitu definisinya. Nah, taib. Ini deh ikhwan pembahasan kita seputar hal hadis al-munqati ya. Dan hadis al-munqati ini salah satu dari jenis as-saqat ya, ada satu jenis gugurnya kredibilitas sebuah hadis sehingga kita kategorikan dia sebagai penyebab ta'an ya, penyebab ya suatu hadis dihukumi dhaif. Kalau sebuah hadis dikatakan mat'un atau fihi ta'n ya, artinya ada sesuatu yang harus kita teliti di situ. Fihi syai' kata para ulama. Kalau para ulama mengatakan wa hadzal hadis fihi nazar atau fihi syai', berarti ini hadis ini enggak baik-baik aja. Ya, perlu kita teliti dari sisi-sisi yang ada. Misalkan dari sisi terputus apa tersambungnya sanad, bisa jadi dia mengqati dan sebagainya. Dan nazar yang dimaksud di situ nanti inilah hal yang kita ini salah satunya. Baik, insyaallah taala kita akan ambil bagian yang kedua nanti anwa'us sakat al-khafi yaitu al-mudallas dan ini yang lebih dakik maka agak lebih rumit karena ini sakatnya sifatnya khafi. Kalau tadi terputus sanad itu jelas, semua orang yang baca rangkaian sanad tahu ada yang hilang. Ya, tahu ada yang hilang dari kitab-kitab rijal udah langsung paham. Nah, tapi sakat al-khafi ini yang biasanya terjadi khilaf para ulama karena ini sifatnya relatif. Ini yang harus ditanamkan. Sagat al-khafi itu adalah sesuatu yang nisbi, yang relatif. Jadi menurut antum ini sagat al-khafi, menurut ana belum tentu. Begitu. Nah, muhada sanakhuduhu fil liqa'i al-qadim insyaallah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.